Julian bersama dengan Safira dan juga mamanya nih guys melaporkan kejadian apa yang telah menimpa dirinya, bahwa memang saat ini dia telah ditemukan ya, karena memang dia berhasil kabur dari penculikan tersebut. Ya, mamanya tentu tidak terima atas kejadian yang telah menimpa dirinya. Ya kan, makanya dia harus melaporkan kejadian ini bersama dengan mamanya. Namun di situ guys ya, Julian tetap menyalahkan dirinya, bahkan karena dirinya diculik dia tidak mampu membela dirinya sendiri. Nah kemudian sementara itu nih guys, ada Rafael, dimana Rafael ini kan keadaannya sakit seperti itu loh guys. Dia mual-mual, muntah-muntah, entah kenapa dia kepikiran Safira mungkin ya. Nah kemudian di situ ada istrinya Mona nih guys. Sebenarnya Mona itu baik loh guys ya. Dia ingin ya mengajak ke kantor bersama dengan Mona seperti itu, karena mungkin kan dia masih peduli dengan suaminya seperti itu, makanya dia menawarkan bantuan ya, dia mau berangkat bareng ke kantor bersama dengan Mona seperti itu. Namun sayangnya Rafael ini nggak suka, dia nggak mau gitu loh guys berangkat dengan Mona ya, apalagi dengan keadaan dia itu mual-mual, muntah-muntah, lagi nggak enak, dia lagi malas berdebat dengan Mona nih guys, dan dia di situ bilang kepada Mona ya untuk dia berangkat duluan saja seperti itu. Nah Mona ini bilang bahwa dia itu statusnya masih istri dan dia masih peduli loh dengan dirinya. Lalu kenapa sih di situ Rafael selalu menolak keinginan dia, padahal dia bertanggung jawab, berkewajiban untuk menjaga suaminya seperti itu. Hanya saja tawaran dia, kebaikan dia memang tidak dinilai positif oleh suaminya sendiri seperti itu nih guys. Makanya Mona ini sedikit kesel. Nah di situ sebenarnya Rafael juga males guys berdebat, karena memang dia laginya posisinya sakit, kepalanya pusing, dia mual-mual, muntah-muntah seperti itu. Makanya di situ dia males berdebat seperti itu, dia pusing seperti itu loh guys. Ya, dia pusing gitu loh guys, mikirin Safira entah kemana, apakah dia sudah bisa menemukan di mana keberadaan Safira atau belum melalui sahabatnya Yuda seperti itu, dan sampai saat ini dia belum bisa mendapatkan kabar akan hal itu. Lagi-lagi dia nih guys ya, lagi marahan dengan istrinya seperti itu, padahal dia lagi males seperti itu loh guys. Ya, dan kemudian nih guys dia berpikiran nih guys, dengan parfum milik Mona itu membuat keadaan dia lebih baik. Makanya di saat Mona itu pergi, dia berusaha untuk menyemprotkan parfum tersebut, dikarenakan memang dia itu mau membuat keadaan yang lebih baik. Karena pada waktu tempo lalu dia memakai parfum itu dan dia mulai pusingnya hilang seperti itu loh guys. Makanya dia suka dengan bau parfumnya seperti itu nih guys. Tiba-tiba Mona muncul lagi nih guys. Mona ini dalam hati seneng dong ya, karena parfumnya dipakai seperti itu. Nah kemudian dia juga tanya Mona ini kepada suaminya, loh itu kan parfum Mona seperti itu, kenapa dia pakai? Nah di situ nih guys ya, Rafael bilang, oh ini parfummu ya tadi, ini lupa loh saya kalau ternyata parfummu di sebelah sini bukan di sebelah sana. Nah akhirnya mereka berdua ini mempeributkan masalah parfum nih guys, karena di situ memang ya namanya Rafael itu kan gengsi gitu loh, mau pakai minta kepada Mona, dia gengsi seperti itu dan memperdebatkan itu semua. Dan akhirnya suaminya Rafael ini mau ke kamar mandi untuk menghilangkan ini guys ya. Dan kemudian di situ ya guys ya, ada Mona yang berusaha untuk membuntuti dan mau bilang sebenarnya nggak usah dihilangkan baunya seperti itu, justru dia suka banget kalau misalkan suaminya memakai parfum dia, karena itu tandanya bahwa sekarang suaminya Rafael itu sudah mulai mencintai diri dia seperti itu nih guys. Nah karena dia sudah merasa bahwa suaminya sudah mulai mencintai dia, dia seneng banget. Itu artinya cinta mulahan seperti itu nih guys. Nah sementara istrinya itu pergi nih, barulah Rafael itu juga mau ikut pergi. Nah di situ nih guys ada Mama Lestari, di mana Mama Lestari itu ya guys, dia mau ngajak suaminya ya ngecek apakah Safira itu ya, suaminya Safira Julian itu, dan juga Safira itu ada di rumahnya atau tidak bagaimana. Karena di situ Mama Lestari tidak yakin bahwa Mona itu bisa menculik Safira seperti itu loh guys. Jadi masalah Safira ini masih berlanjut guys, dimana semua orang belum tahu kalau Safira itu nggak apa-apa. Hanya saja memang Safira itu di rumah dengan keadaan dia yang mungkin keguguran dan dia baru pulang dari rumah sakit. Nah di situ nih guys ya, Pak Gunawan itu menegaskan kepada istrinya, Mona bisa melakukan apapun lebih dari menculik seperti itu. Tiba-tiba Mona datang nih guys, berusaha untuk mencium tangan Mama Lestari karena dia respect banget dengan mama mertuanya seperti itu, dan juga Pak Gunawan. Hanya saja Pak Gunawan memang kurang srek, kurang suka seperti itu. Dan di situ ya,
memang Pak Gunawan menunjukkan dia nggak mau guys disalami ya oleh menantu dia sendiri seperti itu karena dia kurang suka dengan Mona seperti itu. Nah kemudian sementara itu nih guys ya, Mama Lestari bilang ke suaminya untuk sudah mulai suka dengan Mona seperti itu ya. Namun ya Pak Gunawan tahu betul bahwa Mona itu wanita yang sangat licik seperti itu loh guys, makanya dia kurang suka. Dan di situ tiba-tiba ada Rafael yang muncul dengan keadaan dia pucat-pucat seperti itu, dan Pak Gunawan itu khawatir kepada anaknya Rafael untuk segera minta kepada anaknya berobat segera ke dokter dengan kondisi dia yang memang pucat seperti itu. Namun Rafael sih bilangnya dia nggak apa-apa seperti itu nih guys, dan dia mau langsung pergi begitu aja. Nah kemudian sementara Mama Lestari ini tetap pengen ya ngecek bersama dengan suaminya apakah benar Safira itu sudah sampai rumah dan berada di tempatnya suaminya sana seperti itu nih guys, karena dia tidak yakin bahwa Mona sejahat itu mau menculik Safira seperti itu loh guys. Makanya Mama Lestari mau ngecek sendiri. Nah sementara itu nih guys, ada juga ya Dania bersama dengan anaknya Loli, di mana Loli itu lagi bersih-bersih. Nah di situ nih guys, dia berusaha untuk ya membersihkan pakaian dia, merawatnya, dan juga menyirati rambutnya seperti itu nih guys, supaya keadaan dia baik-baik saja seperti itu. Dan sebenarnya dia juga pengen disisiri loh guys ya, bagian rambut atasnya. Namun menurut mamanya nggak usah, nanti takutnya masih sakit kan, di situ masih ada perban seperti itu nih guys. Nah ketika dia disisiri seperti itu, tiba-tiba dia bilang au, dan mamanya itu sangat khawatir, padahal itu cuma bilang au aja seperti itu nih guys. Nah kemudian nih guys, karena dia sudah beres-beres, kemudian dia disuruh untuk tidur seperti itu, karena sementara itu ada Dania yang mau cuci-cuci pakaian nih guys. Jadi Dania itu mau cuci-cuci pakaian. Nah sementara itu nih guys ya, kisahnya Julian ini ya masih berlanjut lagi ketika dia masih berada di polisi. Nah di situ kesempatan bagi dia juga untuk menceritakan kronologi kejadiannya, bagaimana kok bisa dia tuh diculik. Apakah dia tahu tempatnya di mana dia terakhir disekap? Dia hanya menjelaskan dia tidak tahu apa-apa di mana dia disekap karena dia selalu ditutupi ya kedua matanya, sehingga dia tidak bisa melihat apa-apa. Apalagi terakhir yang ia lihat itu hanya semuanya gelap seperti itu. Dan ketika dia berusaha untuk kabur, memang semuanya ruangan yang dekat itu adalah hutan-hutan, dan dia nggak tahu. Dan kayaknya di situ polisi curiga apakah dia itu juga dipindah-pindahkan selama dia diculik orang. Kemungkinan seperti itu, dia diculik. Yang dia ingat di suatu tempat di situ di rumah kayu seperti itu. Nah rumah kayu dekat hutan-hutan seperti itu loh guys. Jadi dia berusaha menjelaskan kronologinya. Yang ia ingat hanyalah dia disekap terakhir kali itu di rumah kayu ketika dia berhasil melarikan diri seperti itu nih guys. Dan semua itu di tempat yang sangat gelap sekali. Yang dia ingat yaitu ketika dia berusaha kabur, di situ ada orang laki-laki yang bernama Abian yang berusaha untuk menyelamatkan dia seperti itu nih guys. Apalagi dengan kondisi dia yang sudah sangat tidak kuat lagi, yang tidak diberi makan dan lain-lain seperti itu. Makanya di situ yang dia ingat hanyalah Abian. Mungkin barangkali di situ Abian bisa memberikan keterangan nih guys ya, di mana tempat terakhir ia disekap. Namun sayangnya di situ ya polisi menanyakan kepada Julian apakah dia bisa membawa Abian untuk menjadi saksi juga nih. Nah karena posisinya yang punya nomornya itu adalah Ariana, maka dia akan nantinya minta kontak kepada Ariana agar Abian ini mau menjadi saksi seperti itu, karena Abian berhasil menyelamatkan dirinya seperti itu nih guys. Hanya saja memang di situ Julian tidak ingat apa-apa. Dan itulah yang ia ingat nih guys, dia ditolong oleh Abian yang baik hati seperti itu. Mungkin dia bisa jadi saksi semacam itu nih guys. Makanya Julian ini nggak tahu nih guys apa yang dia bisa ingat nih guys seperti itu loh guys. Dan semua keluarganya menonton seperti itu, kasihan melihat Julian keadaannya tidak baik-baik saja. Nah kemudian mamanya itu berusaha untuk melapor juga nih guys ya, bahwa mamanya itu sangat curiga dengan Dania, dimana Dania itu kan memang sempat ya tidak suka dengan Julian dan juga Safira. Mungkin dengan alasan itu Dania mungkin orangnya seperti itu nih guys. Yang menculik itu mungkin Dania, cuma Dania nggak mau mengaku. Nah alasan Dania itu karena memang Safira itu ya sempat ya
membuat ya Loli itu celaka tanpa adanya bukti. Dan karena kekecewaan itu, makanya Dania melampiaskan kepada anaknya Julian. Dan karena kurang suka itu, apalagi dengan Safira yang dibebaskan begitu saja, tidak ada bukti dia bersalah. Mungkin dari situ ya Dania itu benci banget dengan Julian. Makanya dia kecewa banget dengan Julian dan ingin menculik Julian. Itu nih guys yang ada di pikirannya mamanya. Seperti itu nih guys. Makanya di situ nih guys, mamanya Julian berusaha untuk bilang kepada polisi untuk menangkap Dania saja, seperti itu guys. Dania nih guys lagi mencuci pakaiannya dan juga pakaian anaknya nih guys di situ nih guys. Dan di situ nih guys, setelah dia mencuci pakaiannya, kemudian di samping itu dia juga nih guys mau menaruh sesuatu. Nah, ketika dia mau ya menaruh deterjen dan lain-lain, dia melihat ada suatu pintu atau ruangan. Nah, kira-kira ruangannya itu ruangan apa ya? Karena selama dia di situ, dia tidak pernah menyadari bahwa ternyata ada ruangan tersebut. Nah, fungsinya buat apa? Dia berusaha untuk masuk. Dan kemudian ternyata di situ pintunya ditutup. Nah, dia melihat di situ ada kunci nih guys. Kayaknya itu adalah pintu akses untuk masuk kunci tersebut. Nah, kemudian dia berusaha untuk membuka dengan kunci pertama dan ternyata dia gagal. Nah, kemudian dia berusaha untuk mengambil kunci nih guys yang kedua. Kemudian dia merasa bahwa salah satu dari kunci tersebut pasti berhasil dan dia berusaha untuk ya membuka pintu tersebut. Dia berusaha untuk membuka nih guys, gagal lagi nih guys ternyata. Namun dia tidak menyerah nih guys karena dia pengen tahu ruangannya apa. Kemudian dia mengambil lagi nih guys untuk kunci yang terakhir karena dia yakin di situ pasti kunci yang terakhir ini pasti bisa memberikan akses buat dia masuk ke ruangan tersebut. Karena dia nggak tahu ruangannya itu apa, dia tetap kekeh guys pengen tahu ruangannya itu apa, makanya dia tetap pengen. Nah, ternyata iya benar, kunci yang terakhir itu memberikan akses dia bisa masuk seperti itu nih guys. Dan dia senang banget ketika dia masuk seperti itu ya. Dan setelah dibuka ternyata gelap, ternyata itu adalah gudang seperti itu nih guys. Nah, dia masuk tuh ke gudang itu nih guys. Kira-kira gudangnya isinya apa? Nah, sementara itu nih guys ya, ada Rafael yang tetap kepikiran terkait ya sahabatnya Yuda itu yang belum memberi kabar. Belum memberi kabar terkait Safira seperti itu. Kenapa ditelepon dari tadi pagi sahur itu tidak ada jawaban. Apa benar nih guys ya dia itu disingkirkan atau di apa ini oleh istrinya Mona. Kan Mona itu istrinya yang sangat licik sekali, yang tega melakukan apapun demi kepentingan dia. Makanya dia khawatir dengan sahabatnya itu nih guys. Dia khawatir dengan sahabatnya barangkali ada sesuatu seperti itu. Nah, sementara itu nih guys, Dani yang berhasil ya membuka pintu tersebut dan ternyata isinya adalah gudang. Dia berusaha untuk masuk dan menyalakan lampu. Nah, di situ ternyata ada foto masa kecil Yuda seperti itu nih guys. Namun sayangnya foto itu kenapa tidak dipajang seperti itu. Dia tidak tahu nih guys, gadis kecil itu yang ada di dekat dengan Yuda itu siapa, adiknya atau siapa nih. Lucu banget ketika mereka kecil. Namun sayangnya kenapa tidak dipajang seperti itu. Nah, itu nih guys yang bikin aneh. Padahal bagus loh fotonya itu, kenapa nggak dipajang. Nah, itu yang bikin pertanyaan. Nah, dia terus mencari tuh guys di situ nih guys, kira-kira ada apa aja di gudang itu. Nah, dilihat lagi ternyata ada lukisan. Dia membuka lukisan, terus dia membuka lagi nih, kira-kira ada apa lagi nih, lukisan apa lagi nih. Terus kemudian ya guys, dia curiga ya di situ lukisannya apa lagi nih. Ternyata itu lukisan Yuda. Ternyata dia juga menemukan di situ ada lukisannya Safira. Nah, ketika dia melihat di situ ada lukisannya Safira, dia kurang suka. Dia teringat dengan Yuda itu suka banget dengan Safira, tergila-gila dengan Safira. Makanya mungkin karena masih ada lukisan itu kali ya. Jadi dia menyadari bahwa Yuda itu nggak bisa move on dari Safira. Makanya dia berinisiatif untuk membuang lukisan tersebut itu dan membawa lukisan tersebut keluar ya ke sampah, karena nanti tukang sampah pasti akan mengambil nih guys. Saking tidak sukanya dengan Safira, semua barang-barang yang ada di situ nih guys yang terkait Safira mau dibuang oleh Dania nih guys. Jadi dia membawanya lukisan tersebut yang ada
foto Safira dan Yuda itu dibuang seperti itu supaya diambil tukang sampah seperti itu nih guys, dan kemudian dia berusaha untuk mengunci lagi nih guys. Nah, dia yakin tempat yang paling pas buat lukisan Safira itu ada di tempat sampah, dan nantinya pasti tukang sampah akan mengambil seperti itu. Memang Dania kurang suka dengan Safira sampai segitunya nih guys ya, memang dia itu. Nah, kemudian di situ tanpa disadari dia membuang lukisan Yuda dan juga Safira. Di situ ada Rafael nih guys, Rafael yang ingin mencari di mana keberadaannya Yuda, malah dikejutkan dengan ia menemui lukisannya Yuda. Nah, ternyata dilihat-lihat lagi, ternyata bukan hanya lukisan Yuda. Dia curiga satunya lukisan siapa tuh? Dia melihat itu adalah lukisannya Safira. Nah, setelah melihat itu nih guys, ketika dia berusaha untuk mencocokkan keduanya, yaitu lukisan Yuda dan juga Safira kalau disatukan. Nah, dia kurang suka nih, dan dia curiga betul kenapa selama ini dia menyimpan lukisan tersebut. Apa karena memang Yuda itu juga suka dengan Safira? Kenapa? Ya, Yuda itu suka dengan Safira nih, dan dia nggak suka ya ketika Yuda itu suka, padahal sama ini dia percaya dengan Yuda. Nah, kemudian dia juga teringat Loli bahwa tante cantiknya itu Safira. Nah, kemudian di situ ada pernah juga dia teringat istrinya nih guys, yang memang sudah mengingatkan Rafael untuk tidak percaya lebih kepada Yuda. Ini tuh maksudnya dari istrinya yang mana bahwa Yuda itu cinta juga dengan Safira. Namun sayangnya kok kamu selaku sahabat kok kurang tahu dengan Yuda seperti itu. Gimana sih? Nah, setelah teringat dengan semua itu nih guys ya, yang menyatakan bahwa Yuda itu benar suka dengan Safira, dia kurang suka. Dia berusaha untuk ke rumahnya dan juga marah-marah yang tidak jelas terkait Safira. Kenapa ada lukisan Safira dan juga Yuda? Apakah dia benar suka dengan Yuda? Kemudian dia teriak-teriak. Nah, sementara itu nih guys, di rumah itu sebenarnya nggak ada Yuda, hanya ada Loli dan juga Dania saja. Dania itu nih guys tersadar bahwa lukisan tersebut justru malah ditemui oleh Rafael yang menimbulkan masalah baru seperti itu, dan Rafael akhirnya tahu. Nah, jika nanti Rafael itu ribut dengan Yuda, aduh pasti Dania kena lagi. Memang itu adalah salahnya Dania. Nah, kemudian di situ tanpa dia menyadari bahwa dia berbuat salah, seharusnya tidak dibuang di tempat itu sehingga orang tahu. Apalagi di situ lukisannya besar, ada wajahnya Safira dan juga Yuda, sehingga itu membuat masalah baru bagi Yuda. Nah, kemudian di situ nih guys, karena Loli itu berada di kamar, dia juga mendengar bahwa di situ ada suaranya Om Rafael, makanya dia berusaha untuk menemui di situ nih guys. Ketika dia berusaha untuk menemui Rafael di situ nih guys, ada mamanya nih guys yang tidak memperbolehkan dia keluar. Dia hanya bilang kepada anaknya Loli supaya tidak keluar karena di situ ada Om Rafael dan juga Om Yuda yang lagi berantem terkait masalah. Nah, masalahnya apa? Dia tidak menjelaskan, padahal itu sebenarnya adalah salahnya Dania itu sendiri yang buat perkara bahwa ada lukisan Safira dan juga Yuda yang bikin masalah karena Rafael tahu bahwa Yuda suka selama ini dengan Safira. Makanya nih guys ya, di situ anaknya Loli tidak usah disuruh keluar ya, karena itu akan ada masalah di luar. Makanya dia berusaha untuk meyakinkan anaknya. Pokoknya ada marahan di situ ya. Yuda dan Rafael itu lagi marahan membahas apa dia nggak tahu, padahal itu dia sendiri. Dia berusaha untuk menutup telinganya Loli seperti itu nih guys. Sementara Rafael itu masih marah yang nggak jelas, padahal dia nggak tahu bahwa saat ini Yuda tidak ada di rumah, melainkan dia ada di kantor nih guys. Karena dia tidak mendapati itu semua, akhirnya dia berusaha untuk mengambil bukti lukisannya Yuda dan juga Safira nih guys untuk dibawa ke mobil dia nih guys, agar dia bisa menunjukkan kepada Yuda maksudnya lukisan Safira dan Yuda itu apa. Selama ini dia suka gitu dengan Safira atau bagaimana. Nah, itu yang bikin benci nih guys. Makanya dia berusaha untuk membawa lukisan tersebut ke dalam bagasi mobilnya supaya ditunjukkan kepada Yuda maksud dari ini semua apa. Kenapa dia menyukai Safira selama ini itu nih. Jadi Rafael ini memang lagi pengen ketemu dengan Yuda, dan dia sampai marah-marah setelah mengetahui sebenarnya kejadian. Barulah dia tahu bahwa Yuda selama ini memendam cinta kepada Safira nih guys. Bahkan ketika dia menyetir mobil pun dengan ugal-ugalan tanpa dia sadari hampir saja mencelakakan diri dia dan juga hampir menabrak orang lain. Saking stresnya nih guys, dia mikirin ternyata orang yang mencintai Safira itu tidak hanya Julian, melainkan juga ada Yuda, sahabat dia sendiri. Dia telah salah percaya dengan sahabatnya nih guys. Kemudian dia menelpon nih guys di kantornya. Apakah benar di situ ada Yuda atau tidak? Kemudian dia pengen dibicarakan ya guys, karena dia pengen ketemuan dengan Yuda. Nah, kemudian di situ sekretarisnya apakah dia sudah buat janji? Dia menyatakan itu adalah Rafael, sahabatnya, pemilik
platinum perusahaan itu, makanya dia pengen ketemu. Dan setelah mengetahui semuanya, akhirnya Rafael itu akan ketemu Yuda di kantornya. Nah, sementara itu nih guys ya, ternyata anak buahnya Mona beserta anak buahnya Yuda itu ternyata mengintai apakah benar di situ ada Julian yang sudah pulang ke rumah setelah dia diculik, dia sudah sampai di rumah. Nah, di situ akhirnya ya anak buahnya itu mendapati bahwa Julian sudah sampai di rumah, makanya dia mau mengabari bosnya Mona seperti itu nih guys. Begitupun juga dengan Ray yang mana dia mengabari Yuda bahwasanya di situ Julian sudah sampai di rumah. Nah, sementara itu nih guys, Julian yang sampai di rumah bersama dengan istrinya dikejutkan malah adanya Om Romi, di mana Om Romi ini malah tanya-tanya tidak terkait Safira kabarnya gimana seperti itu. Nah, kemudian mamanya ini nih guys yang menjelaskan bahwa kabarnya Safira tidak baik-baik saja, dia butuh istirahat. Kemudian nih guys ya, malahan Romi itu juga merekam. Di samping ia merekam untuk bukti nih guys, apakah kandungan Safira ini baik-baik saja, apakah dia masih bisa punya anak seperti itu nih guys. Dia mau tunjukkan ke Dania untuk sebagai bukti nih guys. Dan di situ nih guys, terkait pertanyaan itu tentu saja membuat suaminya Julian ini tidak terima tanya-tanya seperti itu. Nah, kemudian di situ Safira juga sedih. Nah, mamanya ya, Mama Gina itu juga sedih gitu loh. Kenapa Romi malah tanya seperti itu? Mama Gina menjelaskan pastinya di situ yang dibutuhkan Safira adalah istirahat dan pengen bisa lagi punya momongan anak yang kedua. Setelah mendengar itu semua membuat Romi ini semakin sedih nih guys. Padahal dia bercita-cita bahwa kandungan Safira itu rusak dan dia bisa menikah dengan Dania. Itu adalah tujuannya Romi. Ternyata dia dikejutkan dengan jawaban seperti itu. Benar-benar Romi ini mau aja disuruh Dania untuk melakukan apapun seperti itu. Dan herannya dia bahwa Safira kok baik-baik saja setelah dikasih racun oleh Romi nih guys. Benar-benar jahat ya Romi itu nih guys. Dia tidak memfilter, menyaring segala sesuatu atas apa yang ia ucapkan seperti itu. Kasihan banget loh ya seperti itu. Nah, kemudian Julian membawa istrinya langsung ke rumah atau ke kamar seperti itu nih guys, karena keadaan istrinya memang tidak baik-baik saja seperti itu nih guys. Dan juga Mama Gina berusaha untuk menegaskan agar adiknya Romi itu tidak bicara seperti itu yang tidak sopan. Nah, setelah mengetahui kebenarannya nih guys, ternyata menikahi Dania hanyalah sebuah angan-angan karena dia tidak bisa merusak rahimnya Safira. Benar-benar jahat ya, dia mau melakukan itu semua loh guys, hanya demi Dania, bisa menikahi Dania. Kenapa Safira sekuat itu padahal sudah diracun masih bisa seperti itu? Benar-benar pemikiran yang jahat banget ya. Romi ini hanya rela menikahi Dania, dia rela melakukan apapun. Nah, sementara itu nih guys, ada Yuda, dimana dia baru selesai meeting seperti itu nih guys, karena memang ada meeting yang sangat penting sekali, makanya dia di situ di meetingnya di situ nih guys. Setelah itu nih guys ya, dia mendapatkan pesan dari Ray yang mana menyatakan bahwa Julian sudah sampai di rumah. Pastinya dia khawatir banget, Julian pasti juga melaporkan kepada polisi. Namun dia berusaha untuk stay calm dan tetap tenang terhadap masalah apapun. Toh mereka juga tidak tahu siapa yang menculiknya, yaitu adalah Yuda itu sendiri nih guys. Dan dia tetap stay cool aja nih guys, walaupun Mona juga telah curiga dan dia juga telah curiga, semua telah curiga, namun mereka nggak punya bukti. Tiba-tiba dia dikejutkan dengan datangnya Rafael ke kantor dia dan juga memukuli dia seperti itu nih guys. Entah kenapa Rafael melakukan itu semua, ada apa nih guys. Nah, di situ nih guys ya, Rafael berusaha ngomong dan mengajak ya Yuda itu keluar menunjukkan sesuatu terkait lukisan dia dan juga Safira. Apakah benar selama ini Yuda itu jatuh cinta kepada Safira, makanya menyimpan lukisan ini nih. Nah, makanya Rafael itu marah seperti itu dan tanya kepada Yuda, apakah selama ini dia mencintai Safira sebelum atau setelah menikah dengan Rafael seperti itu nih guys. Di situ nih guys ya, memang kondisinya Rafael sangat marah-marah setelah mendapati tahu itu semua dan mengetahui kebenarannya. Rafael itu marah betul kepada Yuda, sahabat